Pernah nggak sih lo ngerasa udah kerja keras kayak kuli, tapi kok hasilnya segitu-gitu aja? Terus di sisi lain, lo lihat ada orang yang kayaknya santai banget. Peluang demi peluang malah nyamperin dia terus. Banyak orang bilang, itu mah udah jatahnya dia. Oke, kalau kita sepakat setiap orang punya jatahnya masing-masing, pertanyaannya jadi menarik nih, kalau emang udah jatah, kenapa ada yang dapatnya cepat, ada yang lambat, dan ada yang kayaknya gak dapat-dapat? Hari ini, kita bakal kupas tuntas bukan tentang cara nyari rezekinya, tapi cara memperbesar wadah diri. Karena percuma hujan turun deras, kalau lo cuma bawa tutup botol buat nampungnya. Yuk, kita ngobrol santai. Part 1. Paradoks jatah dan ikhtiar. Kita mulai dari konsep dasar dulu. Bayangin jatah atau rezeki itu kayak sinyal wifi yang ada di udara. Sinyalnya ada di mana-mana, gratis, dan sebenarnya jatah lo itu udah terpancar. Masalahnya, perangkat yang lo punya, yaitu diri lo sendiri, udah sanggup belum nangkap sinyal itu. Seringkali kita sibuk nyalahin sinyalnya, padahal antena kita yang patah. Nah, memperbesar wadah itu artinya memperbaiki antena, upgrade prosesor, dan nyiapin ruang penyimpanan di dalam diri. Kenapa ini penting? Karena hidup itu adil. Dia gak bakal ngasih beban 100 kilo ke orang yang ototnya cuma kuat ngangkat 5 kilo. Kalau dipaksain, lo bakal hancur. Jadi kalau jatah lo belum datang, bisa jadi hidup lagi nunggu lo selesai upgrade diri. Part 2. Menghancurkan langit-langit mental. Cara pertama buat memperbesar wadah adalah dengan ngebongkar plafon pikiran lo. Banyak dari kita yang tanpa sadar punya scarcity mindset atau mentalitas kekurangan. Lo ngerasa kalau teman lo sukses, jatah lo berkurang, padahal alam semesta gak sesempit itu. Wadah lo gak bakal pernah gede kalau lo masih pelit berbagi ilmu, pelit apresiasi ke orang lain, atau gampang iri. Iri itu kayak nyempitin wadah lo sendiri pakai sampah emosi. Coba deh mulai sekarang, latih abundance mindset. Anggap peluang itu kayak oksigen, gak bakal habis. Begitu lo ngerasa cukup dan tenang, wadah lo otomatis meluas karena gak ada lagi sekat-sekat ketakutan di dalamnya. Part 3. Upgrade skill sebagai alamat pengiriman. Sekarang kita masuk ke sisi praktis. Secara logis, gimana jatah besar mau datang kalau alamatnya gak jelas? Alamat itu adalah keahlian lo. Kalau lo pengen dapat jatah sebagai manajer, tapi cara lo kerja masih kayak anak magang yang harus disuapin terus, ya jatah manajer itu gak bakal mampir. Dia bakal nyari orang yang wadah kepemimpinannya udah siap. Memperbesar wadah berarti lo harus berani belajar hal baru yang bikin lo pantas. Kalau lo di bidang kreatif, jangan cuma jago gambar, pelajari gimana cara jualan ide. Kalau lo di bidang bisnis, jangan cuma jago jualan, pelajari cara kelola uang. Diversifikasi skill itu ibarat lo nambahin jaring-jaring baru buat nangkep ikan di laut. Semakin lebar jaringnya, semakin banyak ikan yang nyangkut. Part 4. Kekuatan karakter baja di balik wadah. Nah, ini yang sering dilupain, integritas. Wadah yang gede tapi bahannya tipis itu bakal pecah pas diisi air penuh. Banyak orang yang dapat jatah gede, misal jabatan atau uang kaget, tapi langsung hancur karena karakternya gak siap. Jatah yang besar itu butuh tanggung jawab yang besar juga. Apakah lo bisa dipercaya? Apakah lo jujur? Apakah lo disiplin? Karakter itu adalah ketebalan dinding wadah lo. Makin kuat karakter lo, makin tenang hidup ngasih jatah yang lebih berat ke lo, karena lo dianggap udah sanggup buat jaganya. Part 5. Networking, wadah itu kolektif. Kadang, wadah kita itu gak sendirian, kita hidup di ekosistem. Ada jatah yang gak bakal turun ke individu, tapi turun ke kelompok. Maka dari itu, perluas pergaulan lo. Tapi ingat, bukan sekadar kenal banyak orang, tapi bangun koneksi yang berkualitas. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Semakin banyak masalah orang lain yang bisa lo bantu selesain, secara otomatis wadah lo membesar karena lo jadi pusat gravitasi buat peluang-peluang baru.
Jadi, kesimpulannya apa? Berhenti nanya, kapan jatah gue datang? Dan mulai nanya, wadah gue udah cukup kuat dan gede belum buat nampungnya? Tugas lo bukan mikirin jatahnya. Tugas lo adalah memantaskan diri. Belajar lagi. Perbaiki ibadah. Perbaiki hubungan sama orang tua. Perbaiki cara kerja. Dan perluas kesabaran. Pas wadah lo udah siap, lo gak perlu ngejar-ngejar lagi. Jatah itu bakal ngalir sendiri. Bahkan mungkin sampai tumpah-tumpah. Gue Ivan. Makasih udah dengerin obrolan panjang ini. Sampai ketemu di video berikutnya.